นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะTerpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam dan terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Malam ini adalah malam terakhir untuk tahun ini, tahun 2021. Dan besok akan mulai tahun baru, tanggal 1 Januari 2022. Tahun macan. Semoga tahun macan membawa kesemangatan kepada kita semua untuk menempuh jalan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Pada malam ini di mana-mana ada acara untuk menyambut tahun baru. Sekalian juga untuk mengantar tahun lama. Nah, 2021 mengantar untuk menyambut tahun baru 2022 tahun depan. Malam ini juga jam 12 ya malam. Buat Thailand kami di sini, di mana-mana wihara yang berada di seluruh Thailand diminta sama pemerintah, Departemen Agama untuk umat jangan pergi senang-senang saja kepada tempat yang ya akan membuat hidup tidak berguna. Departemen Agama mengajak para umat baik di Thailand maupun di seluruh dunia untuk mempraktekkan kebajikan, melakukan sila, samadhi, dan panya, serta membacakan parita-parita suci dari sekarang sampai melewati tahun baru. Maksudnya masuk tahun baru jam 12 lewat. Beberapa wihara apabila sudah sampai jam 12 malam, mereka kasih tanda pukul gong, genta, atau kasih tanda yang lain. Para bhikkhu sangha dan para umat membacakan parita suci menyambut tahun baru. Biasanya dari jam sekarang beberapa jam ke depan, 3 jam 4 jam, umat di Thailand diizinkan pemerintah untuk berkumpul, tetapi masih jaga jarak, tidak begitu dekat, dan pakai mask juga. Tetapi untuk Bante sendiri, ini di kamar sendiri tidak pakai mask ya, tidak apa-apa, bebas. Saudara-saudara sekalian, tahun baru akan bermakna bagi kita. Bagaimana cara untuk mendapatkan apa yang kita menginginkannya? Pada kira kita semua mengharapkan semoga tahun depan lebih baik, menjadi tahun baru yang lebih baik dari sekarang. Sekarang tahun ini agak kacau balau ya kan. Di Indonesia banyak yang kena virus corona 19
sampai sakit, sampai lolos, sampai banyak juga yang meninggal dunia seperti diketahui dari beritanya. Thailand juga sama, banyak yang mengalami kesakitan dan kematian. Tidak ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk menyambut tahun baru seperti kita sekarang. Apalagi sekarang ada virus yang jenis yang baru, apa namanya? Omicron yang baru, yang sedang sebar di beberapa negara. Di Thailand juga mulai banyak. Maka Bante belum bisa pergi ke Indonesia. Tetapi senang juga melihat dan mendengarkan berita bahwa umat Buddha di Indonesia juga berbuat baik, melaksanakan sila, praktek samadhi dan membacakan paritanya. Ada juga berita yang memberikan kesedihan bagi umat Buddha kita, karena baru kemarin dapat berita Bapak Dirjen Bimas Buddha meninggal dunia, mendiang Bapak Caliadi yang sudah meninggal dunia. Ya, ini menjadi kehilangan besar bagi umat Buddha yang telah ditinggalkan oleh pimpinan kita di pemerintahan. Tetapi itu kebiasaan dunia kita, mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa semua yang muncul di dunia ini akan berlangsung tinggal sementara dan akan berlangsung lenyap. Lahir, sakit, tua, dan meninggal dunia, kremasi atau kubur. Yang kita bisa lakukan hanya mendoakan saja. Semoga semua kebajikan yang kita lakukan, semoga mendiang Bapak Dirjen menuju ke alam bahagia, alam surga. Bagi kita masih ada hidup, mari kita menyiapkan mental untuk menyiapkan diri ke masa depan, tahun depan menjadi lebih baik. Menurut Bante, bagaimana menurut Anda tahun depan, bagaimana cara untuk membuat hidup kita lebih baik? Lalu pendapat Bante bagaimana? Untuk pendapat Bante yang ingin menyampaikan kepada Anda sekalian adalah tahun depan kita perlu pikir dan merencanakan, menyiapkan diri untuk melakukan 4 hal sebagai berikut. Untuk tahun depan, tahun baru yang kita harus lakukan adalah 1, merenungkan kesalahan kita masa lalu. Nah, meninjau kembali ke masa lalu. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan pada masa lalunya, kita memiliki kebaikan, keburukan, bagaimana meninjau kembali lagi. Yang kedua, kita harus berani untuk mengakui kesalahan dan siap untuk memperbaikinya. Itulah yang sangat penting yang keduanya. Yang ketiga adalah kita harus coba membuat planning atau merencanakan hidup yang benar-benar, bukan sembarangan seperti sebelumnya. Dan yang keempat adalah kita mengangkat ajaran agama Buddha sebagai pedoman dalam kehidupan kita untuk dilaksanakan di masa tahun depan akan datangnya. Yang pertama adalah kita meninjau kesalahan kita
pada masa lalu, bahwa tahun yang lalu yang akan lewat malam ini yang kita sudah lakukan, baik melalui badan jasmani, ucapan dan pikiran, yang mana yang benar, yang baik, yang mana yang salah, yang buruk, yang dihinakan orang. Kita merenungkan kembali dengan pikiran yang tenang, yang adil, jangan egois untuk mengangkat kebaikan diri sendiri saja. Apabila kita sudah menemukan hal yang jelek, kita mengakui. Sesudah mengakui, kita harus tidak melakukan kesalahan ulang lagi. Jangan mengulang kesalahan lagi. Kalau sudah lewat, jangan diulangkan lagi kesalahannya. Kalau kebaikan tidak apa-apa, bisa diulangkan. Yang kedua adalah kita harus siap untuk memperbaikinya dalam kesalahan kita. Kita harus berani untuk menerima apa yang kita lakukan, berani untuk menerima kenyataan dan siap untuk memperbaikinya, baik dari perbuatan maupun pekerjaan, tugas, baik di rumah maupun di tempat kerjanya, siap untuk memperbaiki. Jangan takut untuk mengubah kondisi yang kita kiranya bisa dilakukan yang lebih baik lagi. Harus berani untuk memperbaikinya. Yang ketiga, kita harus merencanakan, bikin program, di planning juga hidup kita. Jangan sembarangan lakukan begitu saja. Karena kalau hasilnya tahun ini kurang baik, kurang bagus, kita harus memperbaiki yang lebih baik lagi. Maka harus punya planning, pikirkan dengan baik dulu sebelum melakukan sesuatu, baik tingkah laku maupun kerja atau bisnisnya, perdagangannya, dan usaha yang lainnya. Yang keempat, kita harus mengambil ajaran agama Buddha sebagai pedoman hidup kita yang tertinggi. Tidak boleh melepaskan diri dari keagamaan. Sang Buddha menunjukkan semua untuk hidup kita menjadi lebih baik. Dimulai dari melaksanakan sila supaya kita menjadi orang baik, tidak jahat karena melanggar sila yang 5 pasal yang sudah ditentukan oleh Sang Buddha, dan mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Selain kita melaksanakan sila paling sedikit Pancasila dengan semangat, dengan penuh, hidup keluarga kita akan bahagia. Dan selanjutnya kita harus bekerja dengan keras dan praktek sungguh-sungguh. Rajin mencari nafkah, menjaga dengan baik, mempunyai teman sejati, dan hidup sederhana. Kita coba anggap ini adalah ajaran Sang Buddha. Rajin mencari nafkah, uthana sampada, rajin mencari nafkah, menjaga dengan baik. Sudah mencari, harus pandai untuk menjaga, merawat, menggunakannya. Mempunyai teman yang baik, teman sejati, dan hidup biasa, sederhana. Jangan terlalu kikir, jangan terlalu boros. Kita akan maju. Maka Bhante mendoakan semoga tahun depan kita semua menjadi orang yang sukses. Sukses itu dari perbuatan kita masing-masing. Jangan telat bangun, jangan malu mencari nafkah, jangan menghina bahwa untungnya hanya sedikit, dan jangan menunggu nasib baik. Pasti tahun depan
2022 pasti kita maju. Sekali lagi, jangan telat bangun. Jangan malu untuk mencari nafkah. Jangan menghina nilai uang untung yang hanya sedikit, dan jangan menunggu nasib baik. Pasti tahun depan kita sukses dan bahagia. Semoga dengan kekuatan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha melindungi kita semua, berbahagia untuk menyambut tahun depan. Pada malam ini jam 12 lewat pasti menyambut tahun baru. Semoga dengan kekuatan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha melindungi Anda semua, berbahagia dengan perbuatan tindakan kita sendiri. Jangan menunggu dibantu oleh Tuhan atau Dewata atau siapa saja. Jangan menunggu, kita langsung praktik. Semoga sukses adanya. Namo Buddhaya.